kita berjumpa kembali pada sore hari ini. Temanya mungkin agak sedikit banyak interpretasi gitu ya. Semakin tinggi semakin jatuh. Kalau gitu boleh nggak kita tinggi? Setinggi apa kita boleh? Apakah tinggi orangnya, atau tinggi posisinya, atau tinggi tempat di mana kita berdiri gitu ya? Kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan pun mengatakan hendaklah kita belajar setinggi-tingginya gitu. Ada pepatah yang mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi langit dan bermimpilah setinggi langit. Ya, jadi kita boleh bermimpi setinggi langit, tentu bukan juga sekedar mimpi, tapi bagaimana kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita tentunya. Lalu di sini dikatakan semakin tinggi semakin jatuh. Kalau demikian, bolehkah kita mencapai tempat yang tinggi? Oke. Salahkah kita mencapai puncak yang tinggi? Salah? Salah nggak? Salah, nggak salah. Oke. Jadi yang salah apa dong? Semakin tinggi, semakin jatuh. Kalau nggak mau jatuh, jangan tinggi-tinggi, gitu kira-kira. Iya kah? Enggak juga gitu ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini tentu adalah semakin kita tinggi, jangan kita semakin tinggi hati, ya. Yang salah adalah ketika kita mencapai ketinggian, kita menjadi tinggi hati, menjadi sombong gitu ya. Padahal di dalam Alkitab juga dikatakan kita, hai anak-anak muda juga, biarlah kita boleh bersungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, ya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7 dikatakan tambahlah imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Artinya kita diperintahkan untuk menambah pengetahuan kita. Tapi jangan sampai pengetahuan kita itu yang sudah kita miliki membuat kita menjadi tinggi hati. Tinggi pengetahuan boleh, tapi jangan tinggi hati. Hatimu tetap di sini, ya. Pengetahuan ada di sini, lebih tinggi dari, ya. Jadi hati kamu tetap rendah. Kita harus tetap rendah. Saudara-saudara, apa yang menjadi musuh terbesar manusia sebenarnya? Orang lain, orang di sekitar kita, tantangan yang ada di hadapan kita. Apa yang terbesar? Musuh terbesar kita? Diri kita sendiri, ya. Sebenarnya diri kita sendiri. Ketika kita mencapai kesuksesan, ketika kita mendapatkan posisi jabatan, ketika orang memuji-muji kita betapa hebatnya gitu ya. Baik di dalam pelayanan, baik di kuliah maupun di dalam pekerjaan, justru di saat seperti itulah kita harus menjaga hati, ya. Kalau kita dipuji-puji orang, jangan kita menjadi sombong, merasa diri lebih dari orang lain, bahkan kita merasa lebih hebat dari pencipta kita, dan kita melupakan Tuhan. Saudara-saudara, banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang yang saya jumpai gitu ya, sudah cukup sukses, masih muda cukup sukses, merasa mampu, merasa punya kemampuan yang luar biasa, dan dia merasa bahwa ini hasil karya saya. Betul, hasil karya dia gitu ya. Sampai dia mengatakan, saya tidak perlu Tuhan. Dan dengan bangganya mengatakan, saya ini ateis, saya ini agnostik. Dengan bangganya menyatakan seperti demikian. Kenapa? Karena mereka sudah mencapai sukses di dalam kehidupan duniawinya. Mereka lupa, ya, lupa bahwa apa yang dimiliki saat ini dalam sekejap bisa hilang. Kenapa? Hidup manusia seperti balon tadi ya, lagi mekar, lagi sukses-suksesnya mekar. Tetapi begitu ditusuk oleh jarum saja, dia akan meledak, kempes, tidak berguna lagi, gitu ya. Nah, saudara-saudara, kita diingatkan kembali bahwa dalam sekejap Tuhan bisa memberikan berkat kepada kita, tetapi dalam sekejap pula Tuhan bisa mengambil semua harta kita yang kita miliki. Bukan cuma harta, kesehatan, pengetahuan kita, harta kita, bahkan kehidupan kita, ya. Kita bisa melihat contohnya di dalam Alkitab ketika Ayub
memiliki segala, dalam sekejap dia kehilangan hartanya, anaknya, istrinya, kesehatannya, teman-temannya, lengkap sudah penderitaannya. Ya. Jadi untuk itu berbahagialah kalau kita saat ini boleh mencapai puncak, tapi jangan lupa Tuhan. Berbahagialah ketika kita sedang mengalami kegagalan. Bersyukurlah karena pada saat itu mungkin Tuhan sedang menegur kita untuk kita tidak menjadi pongah, menjadi congkak gitu ya. Kalau itu memang bukan karena kesalahan kita. Saya bacakan di dalam kitab dulu ya, Amsal 16 ayat 16 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Amsal 16 ayat 16 sampai 19. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejahatan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Ya, saya ulangi kembali ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, jadi saudara-saudara, kita diingatkan bahwa banyak sekali orang mengejar harta duniawi, tetapi mereka tidak akan pernah puas. Ketika mencari harta, mencari kesenangan, kepuasan, tidak akan mereka pernah puas. Dapat A pengen yang B, dapat B pengen yang C, dapat C pengen yang D, begitu seterusnya. Tidak ada kepuasan ketika mereka hanya mencari kepuasan duniawi yang hanya sementara. Mendapat kekayaan itu dikatakan sia-sia tadi ya. Kalau gitu nggak usah cari harta dong, nggak usah pintar-pintar, nggak usah kerja baik-baik. Bukan itu yang dimaksud ya, tetapi mendapatkan kekayaan itu sia-sia ketika kita tidak mempunyai hikmat untuk menggunakannya. Nah, tetapi mendapatkan hikmat membawa sukacita dan kepuasan jiwa. Dan kecongkakan, tinggi hati, di sini kita bisa melihat pengulangan kata ya. Ada kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan dan tinggi hati ini satu kata yang sinonim gitu ya, sama, mempunyai arti yang sama, dan di sini ditekankan kembali kehancuran, kejatuhan gitu ya. Jadi kita diingatkan kembali bahwa kesombongan itu sangat merusak di dalam hidup kita, membuat kita jatuh, bisa membuat kita hancur gitu. Apa yang dimaksud dengan tinggi hati sebenarnya? Tinggi hati di sini adalah sikap meninggikan diri secara berlebihan. Ya, meninggikan diri secara berlebihan dan memandang rendah kepada orang lain. Ya, menganggap bahwa saya yang paling hebat, saya yang paling luar biasa. Ya, orang lain semua lebih rendah dari saya. Nah, itu yang dimaksud dengan tinggi hati atau sombong gitu ya. Padahal kalau kita lihat di dalam pepatah yang mengatakan makin berisi makin berunduk. Kalau kita melihat di dalam pohon padi gitu ya, pohon padi ini kalau dia makin berisi, dia tidak akan tegak lurus, tapi dia akan merunduk. Begitu juga sebenarnya dalam kehidupan kita. Semakin kita mempunyai ilmu yang tinggi, ya, pada umumnya orang-orang ini akan lebih rendah hati. Tetapi orang yang baru tahu sedikit, merasa diri hebat, dan biasanya orang seperti ini akan menjadi sombong gitu ya. Ada orang yang pengusaha yang baru berhasil lah gitu ya, masih muda, lalu ketemu dengan orang pengusaha yang sudah sukses lama, sudah cukup tua. Lalu si anak muda ini dengan pongahnya mengatakan, menceritakan tentang kesuksesan dia gitu di depan orang yang sudah sukses luar biasa. Dia tidak tahu siapa orang itu, tapi orang itu hanya diam gitu ya. Tidak ada kata-kata untuk menegur orang anak muda ini, tapi dia hanya senyum-senyum karena dia tahu bahwa ilmu atau kesuksesan anak itu baru dalam tahap awal, tapi dia sudah merasa hebatnya luar biasa dan dia merendahkan orang di hadapannya, padahal di hadapannya adalah orang yang lebih sukses dari dia. Nah, sekarang kita juga sering mendengar di dalam media sosial istilah yang disebut dengan flexing gitu ya. Belum berapa lama ini saya membaca ada seorang
anak pejabat yang mengiklankan gitu ya. Biasanya kita pakai billboard untuk iklan produk-produk atau pemberitahuan, pengumuman. Dan kali ini anak pejabat ini memberikan pengumuman. Pengumuman apa? Ada yang pernah baca? Anak pejabat di Kalimantan. Dia mengumumkan bahwa orang tuanya atau ayahnya yang pejabat ini berulang tahun. Jadi selamat ulang tahun kepada bapaknya gitu. Orang bingung gitu ya. Kok billboard hanya untuk mengucapkan di tengah jalan besar gitu ya. Dan ternyata ketika di orang-orang mencari siapa sih anak ini gitu ya. Ternyata memang anak ini sering melakukan flexing di medsosnya gitu ya. Dia memberikan gambaran kehidupan mewahnya dia gitu. Nah, saudara-saudara, bentuk kesombongan itu memang bermacam-macam ya. Di sini kita bisa melihat flexing, orang yang memamerkan kemewahan yang secara berlebihan tentunya. Apa bentuk kesombongan? Nah, yang pertama adalah pamer ya. Orang suka memamerkan apa yang dia miliki, entah itu materi, entah itu pengetahuan, entah itu posisi yang dia peroleh atau kemampuan dia yang dia hasilkan. Juga mungkin dia pamerin ketampanannya, fisiknya, kecantikannya gitu ya. Dia memamerkan secara berlebihan gitu ya. Kemudian di sini kita juga melihat istilah dari tadi flexing gitu ya. Di mana perilaku ini menunjukkan pamer di media sosial, menunjukkan prestasi yang dia capai, kebahagiaan dan gaya hidup mewah yang berlebihan. Untuk apa mereka melakukan seperti ini? Sebenarnya untuk apa tujuannya? Kita pernah melakukan mungkin kecil-kecilan gitu ya di medsos. Kita lagi ngapain, kita dapat apa, kita pamer. Kalau menurut penelitian, orang-orang yang melakukan seperti ini adalah orang-orang yang butuh pengakuan atau butuh pujian dari orang lain gitu ya. Mereka ini memamerkan kelebihannya seolah-olah dia lebih hebat dari orang lain untuk memamerkan bahwa dia ini hebat, meningkatkan status sosial mereka. Dan untuk branding gitu ya. Kalau produk-produk ya mungkin kita pakai seperti ini untuk branding merek. Tapi ini bukan branding produk, tapi produknya adalah dirinya sendiri gitu. Untuk citra dirinya, membuat orang lain memuji dia. Nah, orang-orang seperti ini ada membuat mereka menarik orang lain, juga berdampak untuk bersikap konsumtif gitu ya. Ketika mereka pamer, lalu kita mulai anak-anak muda gitu ya yang kurang mengerti mulai ikut-ikutan gitu. Wah, bagus loh barangnya ini. Wah, seperti ini gitu. Ikut-ikutan beli gitu ya. Ikut-ikutan bersaing. Padahal dia cuma memamerkan itu untuk mendapatkan pengakuan dirinya. Kemudian bentuk kesombongan yang berikut adalah dia merendahkan diri dia. Jadi kalau diajak pelayanan, kalau dikasih satu tugas, nggak bisa, saya nggak bisa gitu ya. Kayaknya rendah banget gitu, begitu main hebat. Puji dong, ya. Wah, ternyata kamu hebat loh ya. Dia merasa apa ketika dipuji? Apa yang dipuji? Punya motivasi, dia senang dipuji. Dia sebagai orang yang rendah hati. Nah ya, jadi kelihatannya rendah hati, padahal dengan pujian itu kamu rendah hati banget sih, pintar, hebat, tapi tidak mau sombong. Padahal dengan itu dia sudah mendapatkan penghargaan bahwa dia orang yang rendah hati. Itu yang dicari dia. Jadi kalau kita rendah hati, benar-benarlah rendah hati ya. Jadi bukan untuk mendapatkan pujian, kamu memang orang yang rendah hati, bukan itu. Kemudian di dalam bentuk kesombongan juga ada bersikap membual gitu ya, melebih-lebihkan apa yang dikerjakannya, apa yang dimilikinya, supaya dia juga mendapatkan pujian gitu ya, mendapatkan penghargaan, mendapatkan pengakuan. Kadang-kadang membual ini juga
mengaku-ngaku ya, padahal dia tidak memiliki barang seperti itu, tapi dia membuat itu, dia punya dapatkan, ini hasil karya dia, padahal bukan dia yang mengerjakannya. Kemudian bentuk yang sombong yang lainnya adalah mengkritik. Nah, orang-orang yang suka mengkritik ini, dia berbuat seolah-olah memperlihatkan kelemahan orang lain gitu ya. Demi apa? Demi supaya dia terlihat lebih baik dari orang yang dikritik. Nah, saudara-saudara, dampak daripada kesombongan ini tentu orang bisa kagum ya, kalau tidak tahu, wih hebat ya orang ini, luar biasa gitu ya. Tetapi juga bisa membuat orang takut melihat kelakuannya seperti itu gitu ya. I'm the best, selalu mengatakan saya yang terbaik, padahal dia berdiri di dalam posisi yang mungkin mudah jatuh sekali. Ada contoh di dalam Alkitab ya, seorang raja, ya mungkin kita pernah dengar ya, Raja Herodes. Di dalam Kisah 12 ayat 22 sampai 23, di situ diceritakan bagaimana Raja Herodes ini begitu memperlihatkan kekuasaannya. Dia marah kepada bangsa lain, lalu dia mau menghajar, mau menghabiskan mereka dengan cara memblok perdagangan dengan mereka. Ketika diumumkan seperti itu, lalu rakyat bersorak-sorak menganggap raja ini luar biasa, dan dikatakan ini suara Allah, bukan suara manusia. Pada saat itu apa yang terjadi? Seketika itu juga si Herodes bangga ya, bangga banget, dia punya hebat, punya kekuatan, tapi pada saat itu Tuhan menampar dia. Malaikat Tuhan, akhirnya ia mati. Mati di apa? Tahu ceritanya? Matinya bagaimana? Herodes mati dimakan. Bukan ditembak matinya, bukan dipanah oleh musuhnya, tapi matinya karena dimakan cacing. Saudara bisa lihat, ketika orang yang punya kekuatan yang luar biasa, begitu bangga dan dipuji orang banyak oleh rakyatnya, tetapi dalam sekejap Tuhan bisa menghukumnya ketika dia mengaku diri sebagai Allah gitu ya. Dan dia dalam sekejap mati, meninggal hanya lewat binatang yang seharusnya bisa diinjak-injak. Ya, kita bisa nginjak-injak cacing mati, tapi dia mati oleh binatang cacing itu. Satu lagi contoh yang kita bisa lihat adalah Raja Nebukadnezar. Ini seorang raja yang besar tentunya. Raja Babel ya, Babilonia yang besar sekali. Kemudian dia juga mengagungkan kekuatannya, kekuasaannya untuk kemuliaan dia. Lalu ketika dia sedang mengatakan kekuasaannya yang luar biasa, belum selesai berbicara, ketika itu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Pada saat dia mengatakan kekuasaan yang luar biasa, saat itu juga kekuasaannya diambil oleh Tuhan. Pada saat itu apa yang terjadi dari Nebukadnezar? Kalau Raja Herodes mati dimakan cacing, Raja Nebukadnezar mengalami sesuatu di mana dia diperlakukan bukan sebagai raja, tetapi dikatakan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Saudara-saudara bayangkan, melalui perkataan ini kira-kira Nebukadnezar seperti apa? Apa yang terjadi dengan Nebukadnezar? Dihalau dari antara manusia, makan rumput seperti lembu, dia tidak mati ya, tidak meninggal. Tapi dia dihalau dari antara manusia, makan rumput seperti lembu, tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Apa artinya? Dihalau dari manusia. Apa yang terjadi dengan Raja Nebukadnezar? Saudara bisa bayangkan, seorang raja yang luar biasa punya kekuasaan dihalau seperti bukan lagi seperti manusia. Ya, berarti dia
Kalau kita bayangkan sekarang, mungkin orang yang ada di pinggir jalan, yang rambutnya panjang, yang tidak terurus gitu, makan sembarangan. Itulah Raja Nebukadnezar. Dalam sekejap, Tuhan bisa mengambil segala kekuatan, segala kekuasaan, segala harta yang manusia miliki. Kalau kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, penyebab kesombongan di sini kita bisa melihat, ya. Karena dia memiliki sesuatu, entah tadi kekuasaan, harta, kekayaan, pengetahuan, posisi gitu ya. Dia punya itu semua. Lalu dia pamerkan untuk menunjukkan kekuatan dia, kelebihan dia. Itu salah satunya. Kemudian yang berikut kita melihat penyebab kesombongan ini adalah karena orang ini mengalami insecurity. Artinya apa? Orang ini sebenarnya merasa rendah dirinya, tidak percaya diri. Tapi bagaimana dia bisa menutupi kerendahan dirinya ini dengan menampilkan sesuatu yang luar biasa. Seolah-olah dia seperti itu, padahal dalamnya enggak. Dia kurang percaya diri, tapi dia menutupi dirinya untuk orang mengaku bahwa orang ini hebat, gitu ya. Kelemahannya ditutupi, kegagalannya ditutupi, supaya orang memuji dia. Dia menginginkan validasi di dalam pengakuan gitu ya. Pengakuan orang terhadap diri dia. Hal yang terjadi pada orang-orang seperti ini banyak penyebabnya ya. Salah satunya adalah karena dia kurang percaya diri, mungkin ya, karena dia pernah mengalami kegagalan, atau karena dia pernah memiliki pola asuh yang kurang tepat di tengah keluarganya, kurang mendapatkan kasih sayang, dia merasa tidak aman gitu ya. Dia selalu menilai dirinya rendah, tapi dia coba untuk tutupi dengan kelakuannya seperti orang-orang yang memamerkan segala sesuatunya. Nah, orang-orang seperti ini memang perlu validasi gitu ya, pengakuan dari orang lain. Kemudian yang berikut adalah orang yang iri hati terhadap orang lain. Melihat orang lain lebih, tidak suka gitu ya. Dia tidak suka orang lain lebih dari dia, maka dia coba untuk menampilkan dirinya itu lebih dari orang ini. Nah, saudara-saudara, itu yang menyebabkan kesombongan itu terjadi kepada orang-orang yang mengalami insecurity, iri hati, kemudian mencoba untuk memamerkan kekuasaannya untuk mendapatkan pengakuan atau pujian. Nah, untuk itu kita bisa melihat akibat daripada kesombongan ini. Tentu ada akibatnya, yaitu pertama, merusak diri dia, ya. Di dalam Amsal 16 ayat 18 tadi dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi ketika orang mulai merasa dirinya hebat, mulai merasa sombong, dia sebenarnya sedang merusak dirinya sendiri. Kenapa? Karena mulai awal dia mengalami kejatuhan, merasa diri lebih dari yang lain, bahkan mau sama dengan Tuhan tadi ya. Contohnya yang pertama, di dalam manusia yang pertama kali mau menjadi sama seperti Tuhan siapa? Siapa? Adam, ya. Adam dan Hawa merasa dirinya mau menjadi sama seperti Tuhan, tidak taat lagi kepada Tuhan. Dengan sombongnya dia melanggar perintah Tuhan, dan akhirnya kita bisa melihat apa dampaknya. Terjadilah bencana yang besar. Dia bukan menjadi sama seperti Tuhan, tetapi bahkan dia diusir dari Taman Firdaus, ya. Kemudian yang berikut adalah tentu merusak relasi dengan sesama, ya. Kalau kita pertama merusak diri kita karena kesombongan kita, bisa menjadi awal dari kejatuhan diri kita. Yang kedua adalah bisa merusak relasi kita dengan sesama. Ya, di dalam Amsal 13 ayat 10 dikatakan, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Jadi orang yang sombong selalu ingin lebih dan bisa menimbulkan pertengkaran dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, di lingkungannya. Oleh sebab itu mereka adalah orang yang sulit untuk bergaul, berelasi dengan orang-orang di lingkungannya. Karena begitu dia merasa direndahkan, dia tidak mau, ya. Ketika orang lebih dari dia, dia tidak mau. Oleh sebab itu
akan bisa menimbulkan dampak pertengkaran di antara relasi orang-orang yang seperti demikian. Kemudian yang berikut adalah merusak relasi dengan Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang-orang yang sombong ini merasa diri hebat. Kadang-kala dia merasa tidak perlu Tuhan dan menghambat untuk bertemu dengan Tuhan, gitu ya. Karena apa? Karena dia hanya berpusat kepada dirinya. Segala sesuatu dia pusatkan kepada dirinya, bukan kepada Tuhan. Dan merasa tidak perlu lagi Tuhan. Saya mampu, saya mandiri, saya bisa melakukannya. Saya tidak perlu Tuhan. Membuat tidak lagi ada rasa takut kepada Tuhan, dan akhirnya ketika dia mencapai sesuatu, dia menganggap bahwa ini adalah hasil karya saya, bukan berkat anugerah daripada Tuhan. Dan dia menikmati sekali pujian dari orang-orang, dan akhirnya kita lihat dia mencuri kemuliaan daripada Tuhan. Tuhan membenci kesombongan, ya. Di dalam Amsal 21 ayat 4, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Tuhan membenci kesombongan, karena Tuhan mengatakan kesombongan itu adalah dosa. Oleh sebab itu kita melihat kesombongan ini adalah dosa, awal dari kejatuhan, menjauhkan relasi kita dengan sesama, menjauhkan kita berelasi dengan Tuhan, dan terlebih lagi kita merusak diri kita sendiri. Maukah kita merusak diri kita? Maukah kita merusak relasi kita dengan Tuhan? Maukah kita merusak relasi kita dengan sesama? Jadi sebelum jatuh ke dalam dosa, kesombongan dari tempat yang tinggi, sadarilah kalau ada kesombongan di dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudara, kita sekarang melihat bagaimana kita mencegah kesombongan, ya. Kita melihat akar dari kesombongan tadi, ya. Lalu sekarang kita mencegah bagaimana kalau ada kesombongan di dalam diri kita. Bagaimana kita mencegahnya? Pertama-tama kita menyadari bahwa sumber segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Tuhan, ya. 1 Timotius 6 ayat 7 dikatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Waktu kita lahir, kita tidak membawa apa-apa, kita tidak memiliki apa-apa. Ketika kita meninggal, kita juga tidak bisa bawa apa-apa. Kita tinggalkan semua, ya. Dan apa yang kita miliki itu semua adalah anugerah Tuhan semata-mata. Kalau mengatakan ini kan hasil kerja saya, hasil usaha saya, sehingga saya bisa berhasil, saya bisa mengumpulkan harta, saya bisa mendapatkan posisi yang luar biasa saat ini. Tapi jangan lupa, siapa yang memberikan otak kepada kamu? Siapa yang memberikan pengetahuan, akal budi kepada kita? Sehingga kita bisa mempunyai kemampuan yang luar biasa. Kalau Tuhan tidak memberikan akal budi kepada kita, maka kita akan menjadi seperti tidak mempunyai hasil apa-apa. Tetapi Tuhan menganugerahkan itu kepada kita, sehingga kita bisa pakai apa yang Tuhan berikan kepada kita, talenta kita, akal budi kita, kemampuan kita, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang kita miliki saat ini. Saudara-saudara, kita melihat juga bahwa penyebab dari kesombongan kita adalah yang kedua. Mencegah kesombongan kita adalah merendahkan diri. Mau dibentuk Tuhan, gitu ya. Hidup dengan sederhana. Bukan pura-pura tidak punya apa-apa, bukan. Tetapi hiduplah secukupnya apa yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6 dikatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang lebih tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya, ya.
Saudara-saudara, kesombongan emang bertolak belakang dengan kerendahan hatian. Ketika kita melakukan kesombongan, kita sedang melawan kerendahan hatian manusia. Kerendahan hatian dan takut akan Tuhan meneguhkan kita. Tetapi kerendahan hatian meskipun membuat kita terhina, dihina orang, namun kita bisa menerima kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, mana yang saudara pilih? Pujian dari manusia atau pujian dari Tuhan? Kemuliaan dari manusia atau kemuliaan dari Tuhan? Mana yang saudara pilih? Nah, kalau kita memilih kemuliaan dari manusia, ingat, itu hanya sesaat, gitu ya. Tidak kekal, hanya sementara. Tetapi kemuliaan Tuhan itu lebih berharga dari dalam hidup kita. Ketika kita merendahkan diri, kita juga melindungi dari godaan. Ya, artinya kita tidak tergiur oleh tawaran-tawaran yang dilakukan, yang ditawarkan oleh dunia saat ini. Kita tidak mudah tergoda, gitu ya. Dan tentu dengan hal ini kita akan lebih tenang hidupnya, lebih damai, ya, tidak terusik oleh godaan-godaan ketika kita bekerja. Kamu mau mendapatkan sesuatu yang lebih, ditawarkan untuk korupsi, ya, bukan keinginan kita, tapi kadang-kala ditawarkan untuk mengikuti, ya, lingkungan seperti di mana saat kita berada, orang menawarkan untuk korupsi, sehingga kita juga hidup dalam konsumerisme yang berlebihan, melakukan supaya mendapat pengakuan itu, gitu ya. Dan akhirnya kita menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Yang berikut adalah ketika kita menjaga kesombongan, mencegah kesombongan, yaitu mensyukuri untuk semua yang ada yang kita miliki. Apa yang kita miliki kita syukuri, ya. Tidak usah iri kepada orang lain, tidak usah terlalu melihat milik orang lain, ingin seperti itu, gitu ya. Merasa cukup untuk apa yang kita miliki, tidak serakah, ya. Kemudian yang berikut kita juga bisa melihat mencegah kesombongan adalah kita menerima kelebihan dan kelemahan orang. Tidak perlu iri kepada kelebihan orang, tapi juga tidak merendahkan untuk orang-orang yang lebih lemah dari kita, ya. Tidak usah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap kita diciptakan Tuhan unik pada diri kita masing-masing. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan mau sama seperti orang lain, ya. Nah, saudara-saudara, kita yang terakhir, yang berikut, ya. Mencegah kesombongan, kita harus memiliki support system yang baik. Social support, di mana komunitas yang saling mendukung satu dengan yang lain untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, gitu ya. Kalau kita ada di lingkungan orang-orang yang suka sekali menyombongkan diri, memamerkan segala sesuatu, kita akan terbawa, gitu ya. Wah, ikut-ikutan, dia punya barang bermerek ini, wah saya juga punya. Dia punya ini, saya juga mau punya, gitu ya. Tidak ada habis-habisnya ketika ada persaingan seperti itu. Nah, saudara-saudara, untuk itu kita perlu punya komunitas yang baik dalam lingkungan kehidupan kita, pergaulan kita, ya. Mengingatkan kita ketika kita tergoda untuk jatuh kepada hal-hal duniawi yang tidak tepat, ada teman kita yang mendukung kita, mengangkat kita supaya kita tidak jatuh. Terakhir, ya, kita merefleksikan kepada diri kita masing-masing. Masihkah ada rasa tinggi hati atau sombong pada diri kita masing-masing? Masih adakah? Masih ada yang tersembunyi di dalam hati kita. Sebenarnya kita pengen sekali dipuji, ingin sekali mendapatkan satu pengakuan. Apa yang menyebabkan saya merasa sombong? Kelebihankah yang saya miliki? Kemampuankah yang saya ada? Ketampanankah atau kecantikankah yang saya miliki yang bisa saya sombongkan? Kalau demikian, saya tidak mau sombong, tapi seringkali saya gagal, seringkali saya jatuh. Apa hambatannya untuk tidak menjadi sombong? Mari kita renungkan diri kita masing-masing. Kita introspeksi diri kita. Apakah masih ada rasa sombong pada diri saya? Apa yang menyebabkan saya menjadi sombong?
Saya sudah berusaha untuk melepasnya, tapi seringkali saya gagal. Saya ingin lagi melakukannya, supaya saya dapat mendapatkan pujian. Kenalilah hambatan apa yang terjadi di dalam hidup kita masing-masing, supaya kita boleh lepas dari ketinggian hatian kita, dan kita akhirnya boleh mendapatkan pujian dari Tuhan, bukan pujian dari manusia.